Ada 5 hal penting yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ini berlaku untuk Anda yang saat ini baru mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan sama-sama bahas 5 hal penting yang harus kalian lakukan ketika sudah mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Hal ini sangat penting diketahui oleh orang-orang yang baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjaman online. Karena saya yakin orang-orang yang baru pertama kali mengalami telat bayar itu akan kebingungan. Ada yang panik, ada yang stres, ada yang depresi karena mulai ditagih oleh debt collector pinjaman online dengan berbagai cara, dengan berbagai pola-pola penagihan, yang mana pola-pola penagihan itu bisa merusak mental nasabahnya, bisa membuat nasabahnya itu depresi, mungkin ada yang sampai fatal, sampai mengakhiri hidup. Ini harus diantisipasi dan ada 5 hal yang harus kalian lakukan ketika sudah mulai telat bayar di aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung, dan terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan segala sesuatu keberkahan untuk hidup kalian semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak henti-hentinya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol. Karena faktanya orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya akan lebih baik insya Allah, dan hidupnya akan terlepas dari potensi terjerat hutang pinjol yang lebih besar. Dan hati-hati juga buat kawan-kawan semuanya yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online dengan alasan apapun. Mungkin Anda yang berasumsi bahwa merawat pinjol itu Anda suatu saat masih bisa meminjam lagi, masih menjaga nama baik Anda agar skor kreditnya tetap bagus. Itu berbagai versi alasan orang-orang yang saat ini masih mempertahankan pinjaman online tanpa dia menyadarinya bahwa merawat dan mempertahankan pinjol itu endingnya pasti akan gagal bayar. Itu mereka tidak sadar ke situ. Cuma nanti saya yakin suatu saat nanti, mungkin setelah 1 tahun dirawat atau 2 tahun dirawat, saat dia gagal bayar dia akan menyesal. Karena saya yakin semua yang dia miliki akan habis tergerus perlahan-lahan ketika terus-terusan merawat pinjaman online, apalagi sampai dirawat sampai 2 tahun, 3 tahun. Hati-hati ya buat kawan-kawan yang masih berasumsi dan kekeh saya akan merawat pinjol ini agar limit saya semakin naik. Tapi yang harus kalian ketahui, ketika limit pinjaman yang muncul di aplikasi pinjol kalian semakin tinggi, maka udah berapa juta rupiah yang Anda setorkan ke pinjaman online ya. Kembali ke pembahasan awal tentang 5 hal penting yang harus dilakukan ketika mengalami telat bayar di aplikasi pinjaman online. Hal ini sangat penting untuk para nasabah pinjol yang baru pertama kali menggunakan pinjol, tidak tahu ketika telat bayar mulai ditagih oleh debt collector pinjaman online dengan berbagai pola-pola penagihan yang sebenarnya itu semua penagihan itu sudah disiapkan. Kalimat-kalimat template tersebut sudah disiapkan sedemikian rupa untuk mensugesti pikiran nasabah-nasabah yang sudah tidak mampu bayar tersebut, sehingga terciptalah ketakutan, terciptalah kepanikan yang mana itu diinginkan oleh pinjaman online. Dan orang-orang yang sudah mulai dilakukan penagihan dengan seperti itu dan merasa takut akan berpotensi gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, bahkan ada yang sampai meminjam uang lagi di pinjaman online yang lain. Ini yang berbahaya. Gali lubang tutup lubang di pinjol yang lain akan berpotensi terjerat hutang yang semakin besar dan suatu saat akan gagal bayar juga ya. Tetap waspada. Yang pertama yang harus kalian lakukan ketika telat bayar di pinjaman online dan kalian sudah mulai dikirim chat WhatsApp yang isinya bahwa kalian itu akan diproses ke jalur hukum. Nah, jika kalian mendapatkan penagihan yang selalu melontarkan kata-kata akan diproses ke jalur hukum, akan dilaporkan ke polisi, akan dipenjara, dan berbagai kata-kata yang sengaja mensugesti pikiran kalian, sebaiknya abaikan kata-kata seperti itu. Tidak usah dibalas, tidak usah direspon, dan tidak usah menjanjikan apapun pada DC pinjol tersebut. Abaikan semuanya, karena perlu kalian ketahui, orang-orang yang berutang itu ranahnya perdata. Jadi kalau misalkan ada DC pinjol yang mengancam akan diproses ke jalur hukum, apalagi dibilang di penjara, dilapor polisi, itu tidak ada hubungannya. Utang piutang itu ranahnya perdata ya teman-teman.
Lalu ketika kalian yang kedua diancam oleh DC pinjol melalui chat WhatsApp yang isinya akan disebarkan data, akan dipermalukan di media sosial, akan dihubungi kontak-kontak yang ada di HP Anda, lalu foto Anda dikirim bahwa Anda itu punya utang. Nah, jika hal itu terjadi pada Anda dan Anda punya buktinya, simpan buktinya, catat nama aplikasinya, dan berhenti membayar seumur hidup Anda, ya. Karena kalau sudah disebar data sama dengan lunas, oke? Tidak usah dibayarkan lagi selama-lamanya. Anda simpan buktinya baik-baik dan catat nama aplikasinya. Dengan seperti itu, Anda tidak perlu lagi membayarkan hutang pinjaman online tersebut seumur hidup Anda. Kenapa seperti itu? Karena di awal ketika Anda mengajukan pinjaman uang di pinjol tersebut tidak ada perjanjian yang tertulis bahwa saat Anda kesulitan membayar akan ditagih dengan cara disebar data, dipermalukan, dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Oke, yang ketiga selanjutnya ketika Anda mulai telat bayar di pinjaman online yang saya yakin awalnya Anda sudah berusaha membayarkannya, berusaha untuk terus membayar, tapi karena keadaan ekonomi semakin memburuk sehingga terpaksa Anda tidak bisa lagi membayarkan utang tersebut. Lalu Anda diancam dengan kata-kata bahwa Anda itu buronan lah, bahwa Anda itu dikata-katain binatang, lalu dikata-katain bahwa Anda itu seseorang yang membawa kabur uang perusahaan, diajari untuk maling dan sebagainya. Ingat, jika mendapatkan penagihan tersebut, Anda simpan buktinya dan tidak usah dibayarkan lagi, ya. Itu harus Anda lakukan. Kenapa? Kalau tidak Anda lakukan, maka si DC pinjol tidak mendapatkan efek jerak. Dia akan terus melakukan hal itu. Dan kalau kalian terus melakukan pembayaran, maka penagihan-penagihan yang seperti itu akan terus berlanjut dan akan dipakai oleh DC pinjol ke nasabah-nasabah yang lainnya. Karena si DC pinjol merasa bahwa penagihan seperti itu sudah berhasil menakut-nakuti nasabahnya. Jadi kalau ada DC pinjol yang menagih seperti itu, stop pembayaran, tidak usah dibayarkan lagi dan abaikan semuanya. Jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Oke, selanjutnya yang kelima, ketika Anda telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman lalu Anda diancam akan didatangi DC lapangan bersama RT RW ataupun didatangi DC lapangan bersama polisi dan berbagai versi penagihan DC pinjol yang sengaja untuk menakut-nakuti Anda. Yang harus kalian lakukan adalah jika memang ternyata DC lapangan pinjol tersebut datang ke rumah Anda, yang harus kalian lakukan adalah tetap jangan panik, jangan memperlihatkan ketakutan, tetap bersikap tenang. Setelah itu, sebelum Anda berbicara masalah utang piutang, sebelum DC pinjol itu menginjak halaman rumah Anda, sebaiknya suruh dia di luar dulu, di jalan di pinggir rumah Anda, lalu Anda tanyakan dulu identitas dari DC lapangan pinjol tersebut. Dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihannya, atau surat kuasa penagihan jika memang dia datang dan mengaku dari pihak ketiga. Setelah semua persyaratan tersebut dibawa dan lengkap diperlihatkan secara fisik ya, bukan online, bukan di WA, kalian baru boleh berbicara masalah utang piutang. Nah, dengan seperti itu tujuannya agar kalian tidak berkomunikasi dengan orang yang salah. Karena zaman sekarang itu banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga tertentu, pura-pura menagih padahal dia adalah begal atau penjahat yang sengaja ingin merampok Anda. Ya, jadi perlu dilakukan, tanyakan identitas resminya, KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Kalau salah satu dari persyaratan tadi tidak dibawa, maka kalian boleh mengusir DC pinjol tersebut untuk pulang, dan nanti kalau dia ingin kembali lagi bawa semua kelengkapan penagihan tersebut, ya. Jadi gak usah panik, gak usah takut. DC pinjol tersebut hanyalah manusia biasa, dia tukang tagih, dia ditugaskan oleh perusahaannya, jadi kalian gak usah terlalu baperan, terlalu takut yang berlebihan. Mereka itu memang pekerjaannya seperti itu, menagih. Tapi jika memang penagihannya di luar SOP yang sudah diatur oleh OJK, maka kalian tidak usah melayaninya. Usir dia ataupun abaikan, tidak usah diajak komunikasi, apalagi jika DC pinjol tersebut tidak membawa kelengkapan surat-surat penagihan yang sudah ditetapkan oleh OJK, ya. Tetap berhati-hati buat teman-teman yang saat ini mungkin baru mengalami telat bayar di pinjol.
Nggak usah memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, tetap berpikir positif, tetap kuatkan mental, insya Allah gagal bayar di pinjol manapun dan berapapun nilai utang Anda, mau 10 juta rupiah, mau 100 juta rupiah, mau 1 miliar juga, jika Anda tenang insya Allah kalian akan bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Gagal bayar di pinjol itu bukanlah akhir hidup Anda, tapi awal hidup Anda untuk memulai hidup baru yang lebih baik lagi tanpa riba di pinjaman online. Oke ya, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat siapapun Anda yang saat ini mengalami kesulitan apapun di dunia ini. Saya doakan semoga kalian segera diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala macam kesulitan tersebut diangkat oleh Allah dan diganti dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.